Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ini tema kita ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala rindu kepada hambanya. Tanda-tandanya apa sih kalau misalnya Allah rindu sama kita? Terus kenapa sih kok kita gak paham kalau misalnya Allah lagi rindu sama kita, Masya Allah ya. Dirindukan sesama manusia aja indah banget, apalagi kita dirindukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, untuk al-awal mohon kesediaannya guruku Al-Ustadz Aswan Faisal ini. Apa sih atau mungkinkah gitu ya kalimatnya mungkin ya. Mungkinkah Allah Subhanahu Wa Ta'ala merindu kepada seseorang atau hambanya dan kenapa mungkin seperti itu? Baik, Habibi, anak izin. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala rindu kepada hambanya, ini pun tidak lain dan tidak bukan sebab daripada kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala rindu kepada hambanya, pertanyaannya apakah hambanya rindu kepada Allah? Nah, ini penting yang harus kita pelajari. Kenapa? Kalau kita tidak faham tentang itu, bagaimana mungkin engkau bisa jatuh cinta kepada Allah? Ada perumpamaan. Seseorang yang terus diberikan kesenangan, diberikan ilmu, diberikan berbagai macam keutamaan dan karunia dari Allah. Namun sebaliknya orang itu bukan makin dekat, tapi makin jauh. Contoh, bila ada orang yang ditambah ilmunya, bertambah ilmunya, tidak dekat kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Man izdada ilman lam yazdad huda wa lam yazdad bihi indallah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya, tapi dengan ilmu itu dia tidak makin dekat kepada Allah, tidak makin cinta kepada Allah, tidak makin rindu kepada Allah, tidak makin mahabbah kepada Allah, maka sungguh orang itu sedang dilempar jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga diberikan berbagai macam kesenangan, bukan makin dekat, dipakai kesenangan itu untuk dekat kepada Allah, tapi sebaliknya untuk maksiat, maka sungguh kenikmatan itu sebenarnya adalah bala buat si pemiliknya. Seorang kiai pernah ngobrol sama saya, Aswan, kehidupan kita ini cuma 3. Mukjizat, ya, kemudian kekeramatan, ma'unah, dan yang ketiga istidraj. Kalau mukjizat sudah selesai, para nabi, betul ya Habib ya. Cuma 2 nih, kekeramatan, ma'unah dari Allah atau kelihatannya seperti nikmat. Tetapi nikmat itu menjauhkan dirimu kepada Allah. Bukan Allah rindu kepadamu, tapi malah Allah tidak suka kepadamu. Nah, ini ini hal-hal yang harus menjadi perhatian buat kita semua. Ya, silakan Habibi. Aduh, seru banget nih ya. Pemirsa di rumah harus fokus ya, sehingga insya Allah akan nyampe nih ilmunya ya. Akan disampaikan oleh guru-guru kita. Silakan ya Habibi. Baik. Terima kasih Kiai, Masya Allah. Senang banget lihat wajah-wajah orang-orang soleh penghuni surga ini. Kita jadi pengen lama-lama duduk di sini, Masya Allah ya. Jadi Alhamdulillah. Kalau kita bicara soal jalan pulang kepada Allah, jalurnya cuma 2. Yang pertama ada namanya jalur inabah. Yang kedua jalur ijtiba. Jalur inabah ini orang udah beriman dari awal, baca Quran, sholat, ngaji hingga sampai kepada titian terakhir di mana di situ dia mohon maaf, fana fillah. Gak ada yang dilihat lagi kecuali Allah. Ini jalan orang-orang yang betul-betul dari awal. Tapi ada loh jalan kedua. Orang yang sampai kepada Allah startnya bikin dosa. Itu namanya thariqatul ijtiba. Coba kita pikir. Sayyidina Umar bin Khattab itu lagi ngasah pedang. Mau menggal Rasul. Begitu ngelihat Rasul matanya berubah jadi orang yang paling cinta sama Rasul. Saya mau cerita sedikit saja deh Kiai ya. Di dalam kitab At-Tawabin, karangan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, di situ beliau cerita tentang taubatnya Malik bin Dinar. Ini polisi korup, suka mabok. Beli budak perempuan, disetubuhi, lahirlah seorang baby perempuan. Lucu, dia seneng banget ini. Ditimang-timang, setiap mau mabok ini baby ngedeketin botolnya di pok, pecah, tok pecah. Tapi akhirnya sebelum 2 tahun meninggal. Dia nangis, sedih, tapi masih gak tinggal mabuk. Pada malam Jumat, tidur, gak sholat isya. Mimpi sedang berada di hari kiamat. Dia dikejar-kejar sama ular besar, warnanya biru kehitam-hitaman.
Ketika lagi lari ngelihat orang tua kurus, pakai baju putih kurus, wangi tapi kurus. Anak gak bisa nolong ente. Ente pergi lari ke atas, udah pengen nyemplung neraka dipanggil malaikat. Balik lagi. Ente bukan penghuni neraka. Nanya lagi tuh sama kakek. Bagaimana caranya? Ente pergi itu gunung, ada gunung bulat terbuat dari perak. Di situ biasanya ada simpanan, lihat. Ada simpanan orang beriman yang bisa nyelamatin. Dikejar lagi sama tuh ular, lari ke situ, dibuka tirainya, ternyata di situ banyak anak-anak kecil. Lari semua terbirit-birit kecuali satu orang anak. Celaka, itu ayahku. Ayah dipegang tangannya, terus tangan kirinya menyentuh ular itu terpelanting ke belakang. Kamu siapa? Aku putrimu. Aku yang kamu sayang. Itu siapa? Laki-laki tua tadi, itu amal solehmu. Tapi karena amal solehmu sedikit ya kurus krempeng, gak bisa nolong. Ular itu siapa? Ular itu ya mabukmu, ya korupmu, ya jahatmu. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha' qulubuhum li dzikrillah. Anaknya baca ayat. Bukankah sudah tiba waktunya bagi orang yang beriman hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bangun, dipecahi semuanya dan jadilah dia wali min auliyaillah. Jadi siapa yang paling dirindukan oleh Allah? Para pendosa. Siapa yang paling dirindukan oleh Allah? Para pezina. Siapa yang paling dirindukan oleh Allah? Orang-orang yang berbuat dosa kemudian batinnya takut kepada Allah sehingga pulang dalam keadaan bersih. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Ini luar biasa loh, apa namanya. Jadi ternyata yang Allah rindukan adalah hamba-hambanya yang keluar track. Hamba-hambanya yang keluar jalur. Karena sesungguhnya kita terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik ya. Nah mungkin ada tambahan Guru. Jadi begini, bicara tentang keluar track, keluar jalur. Boleh jadi ada kalanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita pada satu track yang mungkin menjadi cobaan buat manusia, kemudian memvonisnya dengan seorang pendurhaka. Tetapi sebaliknya, ketika dia wafat atau mendekati kematian, husnul khotimah. Ada sebaliknya, kelihatan taat, selalu ibadah, dekat kepada Allah, zikir gak pernah berhenti, sholat di masjid setiap saat. Tapi ternyata menjelang kematiannya dia mengamalkan amalan penghuni neraka, mati su'ul khotimah. Syekh Ibnu Athaillah pernah berkata begini, farubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Boleh jadi Allah meletakkan dirimu wahai para pendosa, tukang maksiat, atau mereka-mereka yang berselubung kepada kehidupan mencari rizki dari kemaksiatan. Boleh jadi Allah letakkan kau pada hal yang demikian. Tetapi apa kata Syekh Ibnu Athaillah? Boleh jadi dengan cara itu engkau akan lebih dekat kepada Allah, engkau lebih sampai kepada Allah. Jadi Allah rindu kepada siapa? Kepada orang-orang saleh yang makin ikhlas dalam ibadahnya. Kapan Allah rindu? Di tengah gelapnya malam. Di saat orang lalai kepada Allah, dia berzikir kepada Allah. Dia selalu melaksanakan ketaatan. Dan lagi siapa yang Allah rindu? Mereka-mereka yang jauh dari Allah namun berusaha hatinya untuk dekat kepada Allah. Ingat kisah Nabi Allah Isa alaihissalam beserta jamaahnya. Satu ketika ada seorang jamaah Nabi Isa melihat seorang maksiat. Apa katanya? Ya Allah, jangan satukan aku dengan dia. Tapi sebaliknya yang lagi maksiat di pinggir jalan ngelihat kelompok Nabi Allah Isa lewat, apa katanya? Ya Allah, masukkan aku ke dalam kelompoknya. Dengan izin Allah, maha mendengar, maha melihat, maha menentukan. Akhirnya apa? Yang tadinya di pinggir jalan bermaksiat kembali menjadi murid Nabi Allah Isa. Dan sebaliknya ini orang yang merasa suci, merasa benar, merasa banyak ibadahnya, merasa dekat dengan Nabi Isa, Allah lempar jauh menjadi seorang pemaksiat. Jadi sesungguhnya yang dirindu Allah adalah mereka-mereka yang betul-betul meletakkan Allah dalam diri dan hatinya. Aduh, ada yang ditambahkan Bib sedikit? Masih ada waktu? Iya. Baik, saya mau cerita dikit lagi deh. Oh iya. Jadi di daerah Syam itu ada ulama besar namanya Mullah Ramadan Al-Buti. Dia datang ke tempat, di situ ada, mohon maaf, prostitusi, dia cari mucikarinya. Ana mau bayar ente semana ente mau. Uang ditumpuk sampai tinggi. Ente maunya apa? Ana pengen ente sholat 2 rakaat. Ditunggu sholat 2 rakaat, tiba-tiba langsung tersungkur nangis dan keluar doa yang gak keluar dari, mohon maaf ya, orang-orang seperti kita. Ya Allah, saya ini menyembahmu bukan karena takut diazab di neraka.
Bukan karena juga saya itu pengen kenikmatan surga. Tapi saya menyembahmu karena saya cinta kepadamu. Ini mucikari, gembongnya maksiat. Tapi kalau Allah sudah angkat, seperti kata guru kita tadi, bisa berbalik keadaan kita. Hati-hati deh, hati-hati. Hati-hati sama ketika kita melihat ada orang maksiat tuh hati-hati. Jadi guru saya Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid mengatakan, ya guys, antum jangan punya rasa benci sama siapapun. Orang bisa salah, antum nasihati. Tapi kebencian jangan antum pelihara dalam hati. Baik, masih ada 1 menit sedikit mungkin ya. Kita, apa sih yang membuat kita gak peka kalau Allah itu rindu sama kita? Apa kefakiran ilmu kita atau kita gak kepahaman akan agama? Atau lingkungan mungkin? Tidak. Kita ini makhluk. Allah sang maha pencipta. Di zaman azali dulu Allah sudah menetapkan siapa penduduk sorga, siapa penduduk neraka jahanam. Sudah ditetapkan semua. Ingat gak kisah ketika penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam? Di dalam Badai'uz Zuhur fi Waqa'id Zuhur, kitab ulama terdahulu, termasuk makalah daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu diterangkan bahwa ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menggosok punggung sebelah belakang, sebelah kanan, maka keluarlah butir-butir seperti pasir bercahaya. Sebaliknya ketika diusap sebelah kiri, keluar warna hitam. Ditanya, itu apa? Dijawab bahwa yang sebelah kanan ini adalah anak keturunan Adam yang akan masuk ke dalam surga, yang hitam akan masuk ke dalam neraka. Jadi buat kita jangan pernah kita lemah. Saya pun ahli maksiat, tukang bikin dosa. Ini mah kelihatan soleh begini. Ini mah cuma perlengkapan doang, siapapun bisa pakai. Cuma saya merasa Masya Allah masih banyak dosa, kadang suka malu sama dosa sendiri. Ya, namun saya terus berharap kepada rahmat Allah. Berharap rahmat Allah. Kenapa? Allah makin cinta kepada hambanya yang berdosa namun selalu tidak pernah berputus asa dari rahmatnya. Masya Allah, waduh. Ini mudah-mudahan jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saat ini dalam keadaan mungkin tidak dalam keadaan baik, mudah-mudahan langsung terpukul hatinya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan baik, habis ini kita akan lengkapi pembahasan kita. Kita akan bertemu dengan guru kita Ustaz Syam dengan ngaji. Yuk siapkan Al-Quran ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.